baby, cry. Call me when the moonlight shines. Forgive me everything I've done. Call me when the moonlight shines. Forgive me everything I've done. Forgive me everything I've done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Martitia dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah latar belakang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidun berakhir atau yang lebih dikenal dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada masa selanjutnya yakni pada masa dinasti Umayyah latar belakang dinasti Umayyah ini ada karena Islam di kota Maskin yang dikatakan dengan Madam Kufah yang lebih dikenal dengan Ummul Jannah. Nah, dari perdamaian Islam ini pelopornya dipegang oleh Hasan bin Ali. Nah, di sini asal sistem demokrasi diubah menjadi sistem monarki. Lah, kenapa pada masa itu tidak diterapkan oleh sistem demokrasi? Karena demokrasi pada masa Khalifah Abi Thalib itu nggak ada. Jadi sistem demokrasi pada masa itu diganti dengan sistem monarki. Pada inilah mengingat kembali pada masa Khalifah Utsman bin Affan tersebut yang digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Mengingat kembali pada masa Khalifah Ali tersebut memicu perdebatan yang sangat panjang antara kaum muslimin hingga terjadinya perang Ali dan Muawiyah atau yang lebih dikenal dengan pendukung Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Kita mengingat kembali pada saat itu Ali pernah berkata bahwa dia akan mengusut tentang pembunuhan Utsman bin Affan, dan Ali ini tidak mau pembunuhan Utsman bin Affan menjadi sebab hancurnya umat Islam. Yang kedua itu Bani Umayyah terasa terguncang. Kenapa? Karena pada sebelum Khalifah Utsman bin Affan wafat, Muawiyah pernah memiliki kepentingan pribadi dengan beliau. Makanya waktu mendengar Khalifah Utsman bin Affan wafat, maka Umayyah mencari tahu siapa nih yang menjadi dalang pembunuhan Utsman bin Affan tersebut. Kemudian Umayyah memberitahu kepada Ali, dan Ali setelah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mempercepatnya, maka respon Ali tersebut malah memperlambat pencarian tersebut. Bani Umayyah itu dengan segala cara agar mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan Utsman bin Affan tersebut. Setelah mencari, ternyata Bani Umayyah telah mengetahui siapa dalang tersebut, yakni Muhammad bin Abu Bakar. Bani Umayyah itu kembali lagi kepada Ali untuk memberitahunya bahwa dalang dari pembunuhnya yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Tetapi respon Ali tersebut yang kedua itu Bani Umayyah terasa terguncang karena pada saat mengetahui informasi bahwa Khalifah Utsman bin Affan wafat, Umayyah segera mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan Utsman bin Affan tersebut. Setelah Umayyah bilang kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencari tahu tersebut, malah respon Ali tersebut tidak terduga, dan Ali ingin memperlambat pencarian di balik wafatnya Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Terus respon dari Bani Umayyah ini mencari informasi dari penjuru ke penjuru lainnya agar mendapat informasi siapa dalang dari pembunuhan Khalifah Utsman tersebut.
Setelah Bani Umayyah mengetahui pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan tersebut, Umayyah menduga bahwa pembunuh dari Utsman tersebut yakni Muhammad bin Abu Bakar. Setelah Umayyah mengetahui pembunuhnya itu Muhammad bin Abu Bakar, Umayyah kembali lagi untuk memberitahu kepada Ali bahwa pembunuhnya Muhammad bin Abu Bakar tadi. Tapi malah respon Ali tidak terduga lagi. Malah Ali berkata akan mengusut pembunuhan ini dengan satu sumber, dan tidak cukup juga untuk mendapatkan bukti-buktinya bahwa pembunuhnya itu Muhammad bin Abu Bakar tadi. Dan malah Ali tersebut bilang bahwa keberadaan Muhammad bin Abu Bakar tadi adalah tempat untuk melindungi Khalifah Utsman tersebut. Nah, dari sini Ali bin Abi Thalib merubah sistem pemerintahan dan mengganti pejabat pada masa Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Karena Ali menganggap pejabat pada masa Utsman bin Affan tersebut jadi dalang ricuhnya kehancuran pada masa Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Dan Ali selanjutnya, Muawiyah ini memanfaatkan keadaan atau kekecewaan Muawiyah atau menghasut bahwa Ali ini tidak pantas untuk menjadi khalifah dan tidak mengatasi dalam perpolitikan yang ada di negeri ini. Sampai-sampai pejabat di Khalifah Utsman bin Affan ini membawa jubah Khalifah Utsman bin Affan tersebut darah dan berkata Ali terlibat kasus dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Nah, dari sini terjadinya perang dan terbagi menimbulkan perselisihan antara umat Islam dan dimanfaatkan oleh Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yakni Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk menyebarkan fitnah yang sangat besar. Nah, dilihat dari sini kepemimpinan Ali ini adalah kelompok terbagi dua, yaitu yakni kelompok Syam. Mereka menganggap Ali itu tidak mampu mengatasi dalam keadaan yang ada di negeri ini, dan mengamat lambatnya pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan tersebut. Dan semua ini timbullah perang dari pro dan kontra, dan pasukan Ali ini menyerang ke kota Basrah pada tahun 10 Jumadil Akhir 36 Hijriah. Nah, dari sini pasukan sendiri tidak ingin damai dan masih ingin perang 40 hari 40 malam yang disebut Perang Siffin. Perang Siffin ini berakhir dengan 3 kesepakatan yang telah disepakati oleh Muawiyah tersebut. Yang pertama, Khalifah Utsman dibunuh karena dianiaya, yang berhak menuntut balas Muawiyah tersebut. Terus yang kedua itu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib harus mundur dari jabatan khalifah tersebut. Dan yang ketiga ini Muawiyah dan Ali itu harus mundur dari jabatannya tersebut, harus disaksikan oleh 100 keturunannya tersebut. Beberapa tahun kemudian Ali tersebut wafat pada tanggal 15 Ramadan 40 Hijriah, dibunuh waktu saat sholat. Setelah itu kepemimpinan tersebut diserahkan oleh anaknya tadi, Hasan bin Ali. Akan tetapi Hasan bin Ali ini tidak berlangsung lama dikarenakan banyak hasutan dari Muawiyah
hasutan dari Muawiyah. Jadi Muawiyah ini menekankan kembali kepada Hasan bin Ali untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan 3 syarat. Yakni yang pertama, Muawiyah harus menjaga seluruh keluarganya. Terus yang kedua, Muawiyah harus menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib tersebut atau ayahnya tersebut. Terus yang ketiga, setelah kepemimpinan Muawiyah harus diserahkan secara demokratis. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena para pendiri dinasti itu adalah keturunan dari Al-Abbas, yang tak lain yakni bukan pamannya baginda Nabi Muhammad. Nah, perjuangan bin Abbas lain berusaha untuk keluar dari bayang-bayang dinasti Umayyah secara intensif hanya berkisar 5 tahun saja dari menjelang revolusi Abbasiyah. Nah, pelopor utamanya adalah Muhammad SAW. Secara sistematis Muhammad ibnu Ali al-Abbas mulai melakukan pergerakan-pergerakan secara sistematis dengan langkah-langkah, yaitu menghasut rakyat, menentang kekuasaan Umayyad, dan menanamkan ide hakikat kekhalifahan yang kedua. Itu Ibnu al-Abbas membuat faksi-faksi itu menjadi 3. Yang pertama faksi Halimah, yang kedua faksi Kufah, yang ketiga faksi Khurasan. Yang ketiga di sini adalah ide persamaan orang Arab. Jadi Ibnu mengambil ide persamaan orang Arab untuk membedakan yang mana orang Arab atau orang yang non Arab. Abbasiyah memiliki dua tahap atau 2 tipe untuk melakukan secara rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Dan yang kedua itu, Abbasiyah itu ada dalam penggabungan para pengikut Abu Muslim Khurasan. Dengan para pengikut Abbasiyah. Nah, dari sini mereka berhasil memicu kemarahan emosi umat Islam. Jadi umat Islam itu terhasut. Nah, dari keseluruhan yang saya bahas dari sini, ada satu hal yang penting, yakni tegaknya hakikat terpengaruh karena pada dinasti Umayyah tidak ada tegaknya hakikat syariat Islam. Nah, terjadilah pemberontakan pasukan Bani Umayyah dan yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abbasiyah. Dan dari sinilah pasukan Abbasiyah mulai bangkit dan tersebut dimenangkan oleh Abbasiyah tersebut.